Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Bagus Irawan, NIM 0604 138 2025 068. Program Studi Pendidikan Sejarah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan jawaban soal ujian akhir semester dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Dr. LR Retno Susanti M.Hum. Untuk lebih jelasnya, simak video ini. Nomor 1. Karakteristik warga negara Indonesia yang baik dan benar tentunya mampu menempatkan nilai-nilai yang tercantum pada Pancasila, memiliki kepedulian terhadap keadaan yang lain, memegang teguh prinsip etika dalam berhubungan dengan sesama, memiliki ide-ide kritis dan dapat menentukan pilihan dengan pertimbangan yang baik. Agar menjadi warga yang baik, tentunya harus berpegang teguh pada Pancasila, harus bisa menjaga keutuhan nilai-nilai Pancasila, mempertahankan kebudayaan Indonesia agar tidak terpengaruhi oleh budaya luar. Nomor 2. Identitas nasional merupakan suatu jati diri yang tidak hanya mengacu pada individu tertentu, namun juga berlaku untuk sesuatu kelompok atau organisasi atau negara. Kata identitas berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, ciri khas, jati diri pada seseorang atau suatu kelompok tertentu yang bisa membedakan dengan orang lain atau kelompok yang lainnya. Sedangkan kata nasional merupakan gambaran atas identitas yang melekat pada diri seseorang atau suatu kelompok tertentu atau organisasi yang lebih besar berdasarkan kesamaan fisik, budaya, ragam, bahasa, sejarah, cita-cita, serta tujuan. Dari pengertian di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa identitas nasional adalah suatu kumpulan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada macam-macam aspek kehidupan, baik dari ratusan suku atau budaya ada dihimpun menjadi suatu kesatuan seperti Indonesia, di mana identitas nasional Indonesia itu sendiri mengacu pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Berikut ini merupakan unsur penting dibentuknya suatu identitas nasional meliputi agama, berdasar negara Indonesia, Pancasila. Sila pertama menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menggambarkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai keagamaan dan ketuhanan. Indonesia sendiri dikenal sebagai masyarakatnya yang agamis. Artinya setiap penduduk di Indonesia memiliki agama mereka masing-masing dan hal tersebut wajib hukumnya. Agama yang berkembang di Indonesia sendiri adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Suku bangsa. Suku bangsa juga dikenal sebagai unsur pembentukan akan identitas nasional tersebut. Suku bangsa adalah suatu golongan sosial bersifat adskriptif, yaitu dibawa sejak lahir, di mana suku bangsa sama dengan jenis kelamin dan umur. Di Indonesia terdapat ratusan suku bangsa atau kelompok etnis dengan bahasa mereka masing-masing. Kebudayaan adalah kemampuan manusia sebagai makhluk sosial yang berisi tentang model atau perangkat pengetahuan secara kolektif yang digunakan untuk mendukung kehidupan manusia itu sendiri. Dengan kata lain, kebudayaan merupakan suatu pedoman atau rujukan bagaimana manusia bisa menghadapi keadaan lingkungan sekitar guna bertahan hidup. Budaya menjadi salah satu faktor penting akan pembentukan identitas nasional. Dengan berbagai macam budaya yang dimiliki oleh Indonesia, menjadi salah satu ciri khas dari negara Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus melestarikan budaya yang merupakan warisan dari nenek moyang. Bahasa. Unsur pembentuk identitas nasional yang berikutnya adalah bahasa. Bahasa merupakan simbol atau lambang secara arbiter atau verbal. Pembentuk bahasa dilakukan berdasarkan unsur-unsur
bunyi ucapan manusia. Digunakan sebagai sarana komunikasi manusia dengan satu dan dengan yang lainnya. Sudah dijelaskan bahwa di Indonesia sendiri memiliki setidaknya ratusan suku bangsa dan setiap suku minimal satu bahasa yang berbeda. Salah satu contoh bahasa yang sering digunakan adalah Jawa, Sunda, Minang, dan Batak. Dengan bahasa sebagai identitas nasional, pastinya kita harus bangga, dan tidak semua negara memiliki keanekaragaman bahasa seperti dimiliki Indonesia. Maka dari itu, agar kita tidak terpecah belah, ada satu bahasa yang mempersatukan kita, yaitu bahasa Indonesia. Nomor 3. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harus digemakan lagi sampai ke rakyat yang paling bawah. Dalam rangka pemahaman dan penghayatan kehidupan sehari-hari, garis-garis besar haluan negara yang pernah ada dapat digunakan sebagai pedoman dalam membangun bangsa dan negara perlu dihidupkan kembali. Para tokoh dan elit bangsa harus bersatu dan dapat memberi contoh, menjadi tauladan bagi rakyat. Jangan selalu berkelahi dan saling caci maki hanya untuk kepentingan kelompok atau partai politiknya. Budaya bangsa yang berbudi pekerti luhur hendaknya diangkat dan untuk diingat dan dilaksanakan oleh bangsa ini, yaitu budaya saling menghormati. TNI dan Polri harus segera membangun dengan tahapan yang strategis yang ditentukan oleh DPR demi terciptanya keamanan dan stabilitas negeri. Nomor 4. Sistem presidensial adalah sebuah sistem negara republik di mana dalam kekuasaan eksekutifnya tidak menjadi satu dengan kekuasaan legislatifnya. Selain itu, sistem presidensial, pemimpin eksekutif dipilih melalui cara pemilihan umum. Sistem parlementer adalah sistem di mana parlemen memiliki peran yang sangat penting. Parlemen berwenang dalam mengangkat Perdana Menteri maupun menjatuhkan Perdana Menteri berdasarkan vote atau mosi tidak percaya. Sistem semi-parlementer adalah klasifikasi sistem pemerintahan di mana warga negara secara langsung memilih legislatif dan Perdana Menteri pada saat yang bersamaan. Indonesia menganut sistem presidensil karena alasan Indonesia memilih sistem pemerintahan presidensial, yaitu para pemimpin-pemimpin di Indonesia memilih pemerintahan presidensial sebab pemerintahan presidensial sesuai dengan sistem demokrasi Pancasila dan budaya politik yang dianut oleh bangsa Indonesia. Nomor 5. Menurut pendapat saya, radikalisme itu berdampak buruk bagi negara Indonesia karena radikalisme merusak rasa persatuan dan kesatuan. Tidak ada toleransi. Yang ada bagi mereka hanyalah memaksakan kehendak dan menilai dari satu sudut pandang saja. Pemahaman radikalisme ini jelas kemungkinan besar berasal dari orang-orang egois, dan karena hal ini menyangkut sebuah ideologi seseorang. Terutama bagi generasi muda, sudah sepatutnya kita selektif dan memperluas sudut pandang kita dalam melihat situasi ini. Isu radikalisme tersebut erat kaitannya dengan media. Jadi sebagai generasi muda, kita harus membentengi diri dari hal tersebut dengan penguatan iman dan memperluas wawasan. Nomor 6. Di antara ketiga hal tersebut terdapat suatu keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Wawasan Nusantara yang merupakan suatu kesamaan pandangan suatu bangsa mengenai diri dan lingkungan yang menjadi dasar pemikiran seluruh warga Indonesia. Tujuannya agar dapat terbentuk ketahanan nasional pada bangsa tersebut yang didasari kesamaan jati diri bangsa serta lingkungannya. Dan seperti wawasan Nusantara sangat penting bagi konsep bela negara, karena dari wawasan Nusantara kita dapat mengetahui etnis, budaya, dan keunikan masing-masing daerah yang ada, sehingga secara tidak langsung kita telah membela keutuhan negara kita dengan cara mempelajari kekayaan yang dimilikinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.